Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Harotun Culaika dari kelas TPIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ethnicity dan social networks. Langsung saja. Learning objective atau yang akan kita pelajari pada kali ini adalah ada dua bab, yaitu ethnicity dan juga social network. Ethnicity kita akan membahas tentang African American Vernacular English, and then British Black English, and then Maori New Zealanders, and then New Englishes. For social network, we will discuss about communities of practice and the construction of social identity, and then uniplex and multiplex. First, ethnicity. Many ethnic groups use a distinctive language associated with their ethnic identity. Even when a complete conversation in an ethnic language is not possible, people may use short phrases, verbal filler, or linguistic text which is signal ethnicity. Banyak kelompok etnis yang menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak mungkin, orang mungkin menggunakan bahasa frasa pendek, filler verbal, ataupun teks linguistik yang menandakan suatu etnis yang sedang mereka anut. Saya akan memberikan satu contoh. Di situ ada percakapan antara Lee, Jun, dan juga Bin. Anda bisa mempelajari dari percakapan tersebut. Di situ Lee mengatakan, "Kia ora Jun, where you been? Not seen you round for a while." Juni, "Kia ora, I have just come back from my nanny's thingy. Been up in Rotoria for a week." Li, Eki, atau Eki itu dalam bahasa mereka sama dengan is that so? A sad time for you, Ihua. Uhua itu my friend atau teman saya. And for all your family, Ne. Ne itu sama dengan is not it. Kemudian Juni, I menjawab I itu artinya yes atau ya. "We will all miss Nanny. She was a wonderful woman." Jadi di sini orang New Zealand itu banyak orang Maori yang rutin menggunakan bahasa sapaan Maori seperti kia ora, dan percakapan antara dua orang Maori yang mungkin termasuk frasa empatik seperti eki, tak seperti ne, atau tanggapan seperti ai, bahkan ketika keduanya tidak berbicara pada bahasa Maori dengan fasih. Kemudian contoh yang kedua, when I was in Montreal, I found a small restaurant in the Old French Quarter where the menu looked affordable and attractive. I was greeted in French by the waiter and I responded in French, though my accent clearly signaled that I was a native English speaker. At this point, the waiter, who was undoubtedly bilingual, had a choice. He chose to continue in French, and though I cannot be sure of his reason, I interpreted the choice as expressing his wish to be identified as a French Canadian. In any case, I was very happy that my French had not been so awful that he felt he had to switch to English. Atau pada contoh yang kedua ini, seseorang masuk ke restoran di Prancis dan disambut dengan bahasa Prancis oleh para pelayan
dan pengunjung tersebut menjawab dalam bahasa Prancis. Meskipun aksennya dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang Inggris atau orang yang bukan asli Prancis, tetapi pelayan memilih untuk melanjutkan dalam bahasa Prancis. Nah, di mana pilihan bahasa tersedia untuk komunikasi, seringkali komunikasi untuk individu itu menandakan etnis mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk mereka gunakan. Bahkan ketika lengkap percakapan dalam bahasa etnis tidak mungkin, orang mungkin menggunakan frasa pendek, pengisi verbal, atau tag linguistik yang menandakan suatu etnis. Next, African American Vernacular English in the USA took their distinct language disappeared centuries ago. African Americans don't need a distinct variety or code as a symbolic way of differentiating themselves from the major group. They are visibly different. Jadi di Amerika Serikat, meskipun bahasa mereka yang berbeda menghilang berabad-abad yang lalu, tetapi orang Afrika Amerika ini melakukannya tidak memerlukan variase atau kode yang berbeda sebagai cara simbolis untuk membedakan diri dari kelompok mayoritas, karena mereka tetap terlihat berbeda. Nah, di sini ada facts about African American Vernacular English. Yang pertama adalah is a variety of language also called Plain English and Ebonese. Jadi African American Vernacular English ini juga disebut sebagai Plain English atau Ebonese. Kemudian yang kedua, not all African American speak African American Vernacular English. Jadi tidak semua orang Afrika dan Amerika ini berbicara menggunakan aksen African American Vernacular English ini. Kemudian yang ketiga, people who speak African American Vernacular English may not speak it all the time. Jadi orang yang berbicara menggunakan AAVE ini juga mungkin tidak selalu mengucapkan atau tidak selalu menggunakan bahasa ini. Kemudian yang keempat, people influenced by African Americans can also learn the language. Atau orang-orang yang dipengaruhi atau yang sudah terpengaruh oleh orang Afrika Amerika ini dapat mempelajari bahasa ini. It's not a monolith, there are regional varieties. Ini bukan sebuah monolit, tapi ini merupakan sebuah varietas daerah. Next. Kemudian yang kedua adalah British Black English. In Britain, the way different ethnic minorities speak English is often quite distinctive. Jadi di Inggris, cara etnis minoritas yang berbeda berbicara bahasa Inggris seringkali menjadi ciri khas mereka. The English of those who speak minority languages such as Gujarati, Punjabi, and Turkish generally signal their ethnic background. And people of West Indian or African Caribbean origin use a range of varieties depending on where they live in England and how long their family have lived in Britain. Jadi bahasa Inggris dari mereka yang berbicara bahasa minoritas seperti mungkin bahasa Gujarati, bahasa Punjabi, ataupun bahasa Turki ini umumnya menandakan latar belakang etnis mereka. Dan orang-orang asal India Barat atau Karibia Afrika menggunakan berbagai varietas tergantung di mana mereka tinggal, apakah di Inggris, kemudian berapa lama keluarga mereka tinggal di Inggris. Kemudian British Black community and some speak a variety of Jamaica Creole as well as variety of English. Jadi komunitas kulit hitam di Inggris dan beberapa lainnya berbicara dalam bahasa Creole Jamaica serta berbagai jenis bahasa Inggris. Next, Maori English. In New Zealand, there has been considerable discussion about whether a Maori dialect of English exists. Jadi di Selandia Baru ini telah ada banyak diskusi tentang apakah dialek bahasa Inggris Maori itu ada. Many people assert firmly that
there is such a variety, but there is little evidence so far of linguistic features which occur only in the speech of Maori people. Jadi banyak orang yang menegaskan secara gamblang atau secara lantang ya bahwa ada keragaman seperti itu, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti tentang ciri-ciri linguistik yang hanya muncul dalam tuturan orang Maori atau secara spesifik memang betul-betul ciri khas orang Maori. Kemudian Maori people use Maori words more frequently in their speech than Pakahia people do. Kuya is a Maori word meaning old woman, which is widely known in New Zealand. Jadi orang Maori itu lebih sering menggunakan kata-kata Maori dalam pidato mereka daripada orang Pakeha ya atau Pakeha people ini. Contohnya adalah kuya is. Itu dalam bahasa Maori yang diartikan dalam bahasa kita adalah the old woman atau wanita kuat yang dikenal luas di Selandia Baru. Kemudian selanjutnya, New Englishes. The term New Englishes is most often used to describe varieties which have developed in post-colonial societies where the colonial powers have been displaced, but legacy of English remain. Jadi istilah New English atau bahasa Inggris baru ini paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang tengah berkembang dalam masyarakat kita pasca kolonial, di mana kekuatan kolonial itu telah tergusur, tetapi budaya dari bahasa Inggris itu, warisan berupa bahasa Inggris itu tetap ada dan tetap dipertahankan. Next, yang selanjutnya adalah social network. People's speech reflect the types of network they belong to. Jadi apa yang dibicarakan oleh seseorang atau cara berbicara seseorang itu mencerminkan jenis network yang mereka miliki atau jenis hubungan yang mereka miliki. Nah, saya beri contoh di situ adalah Tom lives in Ballymasteret, a Protestant area east of the River Lagan in Belfast. He is 18 years old and works as an apprentice in the shipyard. He got the job through his uncle Bob, who works at the shipyard, and he has a cousin Mike who works there too. He and Mike live in the same street, and most nights they have a beer together after work. They also run a disco with two friends, Joe and Gary, and that means that several nights a week they travel across town to perform at different venues. Jadi dalam contoh ini, cara Tom dan sepupunya berbicara ini menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam ikatan kecil yang erat dalam masyarakat kelas pekerja. Laki-laki yang bekerja dengan mereka dan bergaul dengan pekerjaan luar juga merupakan hubungan dan tetangga. Dan mereka semua berbicara sama. Pola yang dicatat di sini adalah menyarankan bahwa sebagian anggota kelas pekerja cenderung menggunakan bentuk-bentuk yang lebih vernakular daripada kelompok sosial lainnya. Dan mereka melakukannya, dan Tom dan teman-temannya ini menggunakan banyak bahasa daerah dalam percakapan mereka setiap harinya. Next, multiplex and uniplex T-Switcher network. Jadi di sini juga terdapat multiplex dan uniplex dalam suatu ikatan antar individu. Network can be distinguished in terms of equality of the T's between individual. Jadi network itu atau jaringan itu dapat dibedakan dari segi kualitas ikatan atau hubungan antar individu. Complexity in the measure of the different transaction or rules a member of the network has with one another. Jadi complexity itu adalah ukuran berbagai transaksi atau peran yang dimiliki anggota jaringan satu sama lain. Kemudian ada uniflex tie. If the network tie between two individuals is based on one relationship, for example, the two people work together or are a family member or have children in the same club. Jadi
Uniflex itulah ikatan jaringan antar dua individu yang didasarkan pada satu hubungan saja ya. Jadi satu hubungan saja. Contohnya orang yang bekerja bersama atau orang yang merupakan anggota keluarga atau memiliki anak di klub yang sama. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya atau tidak pernah mempunyai kepentingan yang sama sebelumnya gitu. Mereka hanya mungkin bertemu dalam permainan sepak bola tersebut, atau mereka mungkin hanya bertemu dalam satu kerjaan yang sama gitu, tanpa ada latar belakang yang memang mereka sudah mengenal dari awal. Contoh lainnya adalah Anda mungkin bermain bulu tangkis atau bermain sepak bola bersama, Anda antara satu orang mungkin ya, tapi kalian ini belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi itu juga termasuk dalam uniflex. Kemudian yang kedua, multiflex tie. If two people know each other in several different roles, for example, best friend, and they take the same course at university, work together on a weekend. Jadi kalau multiflex itu adalah dua orang yang sudah saling mengenal dalam beberapa peran yang berbeda. Jadi sebelumnya memang sudah saling mengenal, misalnya keduanya sudah bersahabat atau keduanya mungkin mengambil satu jurusan dalam suatu kampus yang sama, kemudian atau mereka bekerja bersama di akhir pekan. Itu termasuk multiflex karena mereka berhubungan atau bertemu dengan kesinambungan waktu yang tidak hanya sekali. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.